Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Rina, kita bakal sahabatan terus kan? Iya Ren, gak ada yang bisa misahin kita. Kesetiaan Rina cuma 1%. Kamu kenapa diam? Gak apa-apa Rin. Rina, makasih ya udah belain aku pas aku berantem sama Sofia. Tenang aja Ren, aku bakal belain kamu apapun yang terjadi. Karena kamu sahabat aku satu-satunya. Kalau kamu bermusuhan dengan Sofia, maka aku juga akan memusuhi dia. Kamu sweet banget sih sahabatku. Iyalah, aku kan sahabatmu yang paling setia. Ren, Papa ada kabar buruk. Kita harus pindah tinggal di kolong jembatan. Perusahaan Papa bangkrut. Apa? Semua rumah kita kemana, Pak? Sudah Papa jual untuk membayar hutang. Ren, kita jalan yuk ke luar negeri. Rina, papaku bangkrut. Sekarang kita jatuh miskin. Apa? Berarti gue udah gak bisa nginep di rumah mewah lo lagi. Semua rumahku dijual. Aduh, Sofia sahabatku tercinta. Rina, kamu jalan sama Sofia. Sofia sekarang sahabat gue. Lo kan udah jatuh miskin. Gue gak mau belain lo lagi. Dasar miskin. Aku bisa membaca pikiran orang. Mama, ayo temenin aku ke sekolah. Jangan, kasihan mamamu capek. Biar papa yang temenin kamu ya. Perhatian banget sih suamiku. Ya udah, aku pergi sama papa aja. Selamat pagi, Bu Rita. Pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak Roy. Hah, kok isi pikiran papa gitu? Bu, saya mau kumpul tugas nih. Hai anak cantik, mana sini ibu cek? Aduh, make up saya luntur. Isi pikiran papa dan Bu Rita aneh banget. Ren, Mama undang wali kelas kamu untuk makan malam di rumah kita. Bu Rita mah. Iyalah nak, siapa lagi? Mending gak usah deh mah. Gak boleh gitu, dia kan selama ini baik banget sama kamu. Selamat datang Bu Rita. Makasih ya Bu, sudah mengundang saya ke rumah. Halo Rita. Ayo silahkan duduk dan makan. Iya Bu. Jangan sungkan ya Rita. Selamat makan Bu, Pak Roy. Bu, mending ibu pergi deh dari rumah saya. Kamu kenapa nak marah-marah? Asik banget hari ini aku bisa mengatur guru. Anak-anak, hari ini ada pemeriksaan kuku ya. Sekarang letakkan tangan kalian di atas meja. Untung kuku gue pendek, gue gigitin terus. Aduh, aku lupa potong kuku lagi. Kuku gue kutekan dan panjang, cowok.
Bu guru nggak jadi memeriksa kuku. Aduh anak-anak, pemeriksaan kukunya besok aja ya, ibu mules nih. Oke, tugas mat hari ini kalian kerjakan dari halaman 31 sampai 56 ya. Aduh, banyak banget, mana susah lagi. Dikit aja tugasnya. Anak-anak, tugasnya nomor 1 sampai 5 aja, nggak usah dikerjain juga nggak apa-apa. Hayo, yang cewek-cewek rambutnya diikat ya. Yang cowok-cowok juga rambutnya jangan ada yang di bawah telinga. Aduh, ribet banget pemeriksaan rambut. Oh my god. Membebaskan gaya rambut. Anak-anak, mulai sekarang kalian bebas ya rambutnya mau diapain aja. Dicat juga boleh. Wah, beneran Bapak. Makasih. Muah. Ih, Indra, jauh-jauh dari Bapak. Apa nih? Itu fitur ganti wajah, cuma bisa kamu pakai 1 kali seumur hidup. Kakak, temenin adik ke taman yuk, kita bermain. Aduh, kamu sendiri aja ya, Dek. Kakak lagi sibuk. Ren, adikmu hilang. Apa? Pak polisi, tolong anak saya hilang. Sudah 24 jam belum ketemu. Iya, Pak. Tolong adik saya. Di mana terakhir kali kalian melihat dia? Di depan rumah, Pak. Dia mengajak saya bermain ke taman. Jangan-jangan kalung dan baju ini milik adikmu. Hah? Itu baju dan kalung anak saya, Pak. Iya, benar. Ini milik adik saya. Astaga, jadi jasad yang ditemukan di taman itu anak ibu. Nggak mungkin. Jadi adik udah meninggal. Pak, saya tahu siapa pelakunya. Ren itu pembunuhnya. Aku? Gila ya kamu. Ren, tadi Anda bilang adik mengajakmu bermain ke taman. Jangan-jangan benar kamu pelakunya. Tangkap saja dia, Ren, Pak. jangan kabur. Aku harus ganti wajah biar nggak ketangkep. Hari ini aku bisa mengatur makanan yang akan dimakan orang. Ma, adik gak mau makan sayur pare, pahit. Nggak ada pilihan lain, udah makan aja pare itu. Kasian banget adik. Loh, kok parenya berubah jadi ayam? Am nyam nyam kenyang, am nyam nyam kenyang. Bau gosong dari mana sih ini? Wah, enak banget telur gorengku walaupun gosong. Astaga, Sa, kamu makan telur gosong, udah hitam kriuk gitu. Iya Ren, tadi aku lagi goreng telur, terus tiba-tiba atap rumahku roboh, jadi telurnya gosong deh. Aku udah nggak punya telur lagi. Kasiannya. Astaga, kok telurku berubah jadi bebek bakar dan tempe? Aduh dudu lapar, aduh dudu lapar. Lapar ya makan lah. Apa sih lo? Gue ini orang paling kaya, makanan gue pizza. Emangnya kayak kalian semua pasti makan makanan murahan. Ih, Loh, kok pizza gue berubah jadi belut gosong? Makanya, jangan sombong jadi orang. Nak, cobain deh. Mama buat jus jeruk, enak banget ini. jus jeruk kok warnanya hijau, mah? Iya, ini jeruknya mahal dari Itali. Bohong, itu jus rumput. Ih, mama bohong. Udah, minum aja. Mama nonton video, katanya jus rumput bisa bikin kamu pintar. Pa, beliin aku tas baru dong. Papa lagi nggak ada uang, nak. Bohong. Ah, papa bohong. Pasti ada. Tas aku udah bolong, pa. Nggak ada, nak. Lihat aja dompet papa tuh kosong. Bohong, ada di bank uangnya. Papa bohong, uangnya ada di bank. Hei anak Dajjal, sudah berani ya kamu sama papa? Sini kamu, papa hukum ya kamu. Kabur. Mario udah belajar belum buat ujian mat nanti? Belum? Pembohong. Masa sih nanti tiba-tiba dapat 100? Ya emang lu berharap apa kalau gue udah belajar? Lu mau nyontek sama gue? Dih, santai aja kali, cuma nanya. Marah-marah mulu, cepet tua lo. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini?
Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang Mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja,